Perjalanan mega bintang Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal di ajang Piala Dunia 2026 harus berakhir hanya sampai di babak 16 besar. Dalam pertandingan menghadapi negara tetangganya di semenanjung Iberia, Portugal harus mengakui keunggulan Spanyol dengan kekalahan tipis 0-1. Kekalahan ini mengakhiri rangkaian perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 yang memang tidak sepenuhnya mulus. Portugal bisa dibilang agak up and down di Piala Dunia kali ini. Di pertandingan fase grup mereka sempat ditahan imbang oleh Republik Demokratik Kongo, ditahan imbang juga oleh Kolombia, hanya lolos dengan mengalahkan Uzbekistan sebelum akhirnya tampil lebih baik di babak 32 besar ketika mereka bertemu dengan Kroasia. Namun demikian secara keseluruhan penampilan Portugal memang tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Portugal agak struggle menciptakan gol, meskipun mereka punya pemain sekelas Cristiano Ronaldo. Meskipun mereka punya pemain-pemain di lini tengah yang bisa dibilang kelas dunia. Ada Vitinha, ada Joao Neves, ada Bruno Fernandes, ada banyak lagi pemain-pemain yang secara kualitas sangat baik. Tapi secara tim permainan Portugal tampaknya tidak terlalu berkembang. Hal itu juga yang terlihat dalam pertandingan menghadapi Spanyol. Portugal dengan materi pemain yang luar biasa di lini tengah, ternyata tetap tidak bisa mengimbangi lini tengah Spanyol. Mereka kalah dalam possession. Lebih dari itu, Spanyol juga lebih mampu menghadirkan ancaman-ancaman serius ke pertahanan Portugal. Jadi secara umum pertandingan memang menjadi milik Spanyol dengan possession yang lebih tinggi, 56%. Mereka juga mampu menciptakan 15 peluang, 6 diantaranya on target. Sementara Portugal hanya punya 3 peluang on target dari 10 percobaan. Akhirnya Spanyol yang keluar sebagai pemenang melalui gol yang dicetak oleh Mikel Merino di akhir pertandingan. Gol yang dibuat dari kecerdasan Merino menempatkan diri di antara dua bek tengah Portugal, kemudian memanfaatkan umpan terobosan yang sangat baik dan kemudian mengeksekusinya dengan dingin. Kepintaran Merino inilah yang menjadi pembeda di pertandingan ini. Ronaldo sendiri sebetulnya tampil cukup bagus dalam pertandingan menghadapi Spanyol ini ya. Karena Ronaldo secara keseluruhan bermain lebih baik, lebih banyak ikut terlibat dalam permainan, lebih banyak terlibat dalam duel. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam 5 kali aerial duel yang terjadi, Ronaldo selalu menang. Kemudian Ronaldo juga menciptakan satu peluang untuk teman-temannya untuk mencetak gol, tapi memang tidak menjadi gol. Ronaldo sendiri mendapat kesempatan 4 kali shot, 3 diantaranya on target. Cuma memang tidak ada satupun yang menjadi gol. Passing dari Ronaldo juga sangat baik, 94% sukses. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kinerja yang cukup baik selama 99 menit berada di lapangan hijau. Tapi memang sayangnya Ronaldo tidak mencetak gol. Namun demikian, meskipun kali ini tidak mencetak gol, Ronaldo tetap tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya pemain yang selama 6 kali ikut Piala Dunia selalu mencetak gol. Antara lain dia mencetak gol ketika mengeksekusi penalti di laga sebelumnya menghadapi Kroasia yang menjadi salah satu gol yang membawa Portugal unggul 2-1. Secara keseluruhan Ronaldo di Piala Dunia kali ini memang tidak terlalu gemilang ya. Dia memang mencetak total keseluruhan ada 3 gol yang dia cetak ya. Tapi jangan lupa bahwa secara keseluruhan Ronaldo adalah pemain yang berperan penting bagi perjalanan timnas Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Dia mencetak 11 gol selama 27 kali menjadi starter bersama timnas Portugal di ajang Piala Dunia. Urusan menjadi starter ini Ronaldo hanya kalah dari Messi yang sudah 29 kali menjadi starter di pertandingan Piala Dunia. Dan jangan lupa bahwa Ronaldo juga tidak sekedar menjadi pemain yang rutin menjadi starter. Dia juga menjadi pemain tertua yang pernah mencetak gol di ajang Piala Dunia ketika golnya ke gawang Kroasia dicetak oleh Ronaldo dalam usia 41 tahun 147 hari. Secara keseluruhan, di ajang Piala Dunia hanya ada satu pemain yang lebih tua dari Ronaldo dalam urusan mencetak gol, yaitu Roger Milla, yang saat itu sudah 42 tahun ketika mencetak gol untuk Kamerun. Dengan pencapaiannya yang luar biasa di ajang Piala Dunia, kita memang harus memberikan apresiasi dan kredit tersendiri kepada Ronaldo. Dia bukan hanya membawa Portugal menjadi tim yang cukup kuat di ajang Piala Dunia. Jangan lupa dalam karirnya dia juga pernah berkontribusi membawa Portugal juara Piala Eropa pada tahun 2016. Dan dia juga 2 kali berperan pada saat Portugal menjuarai kompetisi UEFA Nations League pada 2018-2019 dan pada 2024-2025. Jadi kontribusi Ronaldo untuk timnas Portugal memang tak terbantahkan. Pertanyaannya kemudian, apakah Piala Dunia kali ini benar-benar akan menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Ronaldo? Mengingat usianya sudah 41 tahun, tapi pada saat bersamaan 4 tahun lagi Piala Dunia salah satunya akan digelar oleh Portugal sebagai salah satu tuan rumah. Apakah godaan Portugal menjadi tuan rumah tidak akan membuat Ronaldo kembali ke lapangan hijau?
Kita tidak pernah tahu tentunya ya. Yang jelas kalau kita melihat penampilan Cristiano Ronaldo hari ini memang tidak segarang 4 tahun yang lalu. Sudah jelas ya, di usia 41 tahun memang tidak mudah menjaga level performa sebaik 4 tahun sebelumnya. Tapi jangan lupa, Ronaldo adalah pemain dengan kualitas kebugaran yang luar biasa. Ingat bahwa musim ini dia juga berkompetisi di kompetisi yang cukup berat di Arab Saudi, dan bersama Al Nassr dia juga masih mampu berkontribusi cukup baik. Dia mencetak 28 gol dari 30 pertandingan bersama Al Nassr. Artinya, secara kualitas fisik, secara insting, secara naluriah, kemampuan mencetak gol, dia masih cukup baik ya. Dan itu yang menurut saya menjadi salah satu kelebihan Ronaldo, yang tetap mampu menjaga level ketajaman dan kebugarannya di usia seperti ini. 4 tahun lagi kita belum tahu apakah Ronaldo masih bisa mempertahankan level itu. Tapi dalam sepak bola kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan Ronaldo menurut saya mungkin akan punya ambisi besar untuk terus bertahan di level yang tinggi ini. Karena paling tidak ada satu mimpi yang belum pernah dia capai dalam karirnya, yaitu membawa Portugal juara Piala Dunia. Dia sudah menjadi juara Liga di kompetisi domestik, menjadi juara di kompetisi antar klub Eropa bersama klubnya. Dia juga sudah menjadi juara bersama timnas Portugal di ajang antar negara Eropa, Piala Eropa maupun UEFA Nation League. Yang belum adalah menjadi juara Piala Dunia. Mimpinya mungkin belum terkabul hari ini, tapi siapa tahu 4 tahun lagi tidak ada yang bisa bilang tidak mungkin.